saya Gauli Anggreni dengan NIM J1A119252. Saya akan memaparkan pengertian pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan fasilitas karyawan untuk belajar dan memahami keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan bermanfaat bagi karir jangka panjang karyawan dan mereka dapat memberikan tanggung jawab yang besar di masa depan. Dengan melalui pelatihan dan pengembangan, karyawan atau tenaga kerja akan mampu mengerjakan, meningkatkan, dan mengembangkan pekerjaannya. Jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada 5 jenis pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Yang kedua, pelatihan ulang atau retraining adalah subset pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang dibutuhkan mereka untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga, pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan yang melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat, pelatihan tim merupakan kerjasama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima, pelatihan kreativitas atau kreativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, karyawan atau tenaga kerja diberikan peluang untuk meluaskan gagasan sebebas mungkin yang berdasarkan pada penilaian rasional dan biaya dan kelayakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giani Melan Aprilia dengan NIM J1A119254. Di sini saya akan membacakan tahapan pelatihan dan pengembangan SDM. Dalam tahapan ini terdapat paling kurang 3 tahapan utama dalam pelatihan dan pengembangan, yakni penentuan kebutuhan pelatihan, desain program pelatihan, dan evaluasi program pelatihan. Yang pertama adalah penentuan kebutuhan pelatihan atau assessing training needs adalah lebih sulit untuk menilai kebutuhan-kebutuhan pelatihan bagi para pekerja yang ada daripada mengorientasikan para pegawai yang baru. Dalam tahapan ini terdapat 3 macam kebutuhan akan pelatihan, yaitu yang pertama adalah General Treatment Need, yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari seseorang pegawai tertentu. Yang kedua adalah Overseeable Performance Discrepancies, yaitu jenis penilaian kebutuhan pelatihan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan, wawancara, daftar pertanyaan, dan evaluasi atau penilaian kinerja, dan dengan cara meminta para pekerja untuk mengawasi sendiri hasil kerjanya sendiri. Yang ketiga adalah Future Human Resources Needs, yaitu jenis keperluan pelatihan ini tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja, tetapi lebih berkaitan dengan sumber daya manusia untuk waktu yang akan datang. Tahapan pelatihan dan pengembangan SDM yang kedua adalah mendesain program pelatihan. Sebenarnya persoalan performansi bisa diatasi melalui perubahan dalam sistem feedback atau seleksi imbalan dan juga melalui pelatihan. Yang ketiga adalah evaluasi efektivitas program. Supaya efektif, pelatihan harus merupakan suatu solusi yang tepat bagi permasalahan organisasi, yakni bahwa pelatihan tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki kekurangan keterampilan. Selanjutnya saya akan membacakan metode pelatihan dan pengembangan SDM.
Metode yang biasa digunakan dalam melakukan kegiatan pelatihan diantaranya adalah yang pertama, on the job training, atau suatu metode yang digunakan untuk sebuah pelatihan di mana menempatkan peserta latihan atau karyawan kepada sebuah kondisi pekerjaan yang sebenarnya yang nantinya akan dibimbing dan diawasi oleh seorang pelatih. Yang kedua adalah vestibule, atau suatu metode dalam sebuah pelatihan yang biasanya dilakukan dengan cara memperagakan tata cara dalam melakukan sebuah pekerjaan. Yang ketiga adalah demonstration and example, suatu metode di dalam sebuah penelitian yang biasanya dilakukan dengan cara memperagakan tata cara dalam melakukan sebuah adalah simulation, yaitu suatu metode dalam sebuah pelatihan dengan cara menunjukkan kondisi pembelajaran yang didesain sedemikian rupa supaya terlihat sama seperti kondisi dalam pekerjaan. Yang kelima adalah apprenticeship, yang merupakan metode dalam pelatihan yang digunakan dalam mengembangkan sebuah keahlian para peserta atau karyawan supaya dapat mempelajari berbagai aspek yang memang dibutuhkan di dalam pekerjaan mereka. Yang terakhir adalah classroom methods, yang merupakan metode dalam pelatihan yang diselenggarakan dalam suatu ruang, antara lain diskusi, seminar, studi kasus, role playing, dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Awalia dengan NIM J1A1-19258 akan memaparkan materi mengenai manfaat pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta kelemahan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk manfaat, ada beberapa manfaat nyata yang ditanggung dari program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar karyawan untuk memenuhi standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, yaitu membentuk sikap, loyalitas, dan kerjasama yang dapat menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja. Yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan pengembangan pribadi mereka. Kelemahan dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terdiri atas beberapa. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan dianggap sebagai obat untuk semua penyakit organisasional. Yang kedua, partisipan tidak cukup termotivasi untuk memusatkan perhatian dan komitmen mereka. Yang ketiga, sebuah teknik dianggap dapat diterapkan di semua kelompok dalam semua situasi dengan keberhasilan yang sama. Yang keempat, kinerja dari partisipan tidak lagi dievaluasi apabila karyawan telah kembali ke pekerjaannya. Yang kelima, informasi mengenai biaya manfaat untuk mengevaluasi program pelatihan tidak dikumpulkan. Yang keenam, ketidakadaan dan kurangnya dukungan dari manajemen. Yang ketujuh, peran utama dari penyedia atau atasan tidak diakui. Yang kedelapan, pelatihan bakal tidak akan pernah cukup kuat untuk menghasilkan perbaikan kinerja yang dapat diverifikasi. Yang kesembilan, yaitu tersedia dengan tidaknya persiapan tidak akan pernah lanjut. Sekian dari saya, terima kasih.